Salam kerahiman. Hari ini 2 Juni. Kita mulai ya dari 1286B. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi bagi orang yang berkenan kepadanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah, Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang Tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Hari ini kita lanjut dari diary nomor 1286B. Syukur kepadamu, oh Allah, atas rahmat panggilan. Sebab dengan dipanggil untuk melayani hanya Engkau, aku dapat menjadikan Engkau satu-satunya kekasihku. Suatu penghormatan yang tiada tara bagi jiwaku. Syukur kepadamu, oh Tuhan, atas kaul-kaul kekal, atas kesatuan cinta yang begitu murni, atas perkenanmu menyatukan hatimu yang murni dengan hatiku, dan menyatukan hatiku dengan hatimu dalam ikatan yang paling murni. Syukur kepadamu, oh Tuhan, atas sakramen pengurapan, yang di saat-saat akhir hidupku akan memberiku kekuatan, pertolongan dalam pertempuran, tuntunan menuju keselamatan, yang menguatkan jiwa sampai aku bersuka cita sepanjang masa. Syukur kepadamu, oh Allah, atas segala bisikan batin yang dilimpahkan oleh kebaikan-Mu atas diriku, atas terang batin yang telah diberikan kepada jiwa, yang dirasakan oleh hati, tetapi tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Syukur kepadamu, oh Tritunggal Kudus, atas kelimpahan rahmat yang tanpa henti Kau limpahkan sepanjang hayatku. Rasa syukurku akan meningkat seiring dengan terbitnya fajar yang kekal, ketika untuk pertama kalinya akan ku nyanyikan kemuliaan-Mu. Jadi ini sambungan yang kemarin ya. Kemarin 6, sekarang ada 11. Ada tambahan menjadi 11. Syukur kepadamu, oh Allah, atas rahmat panggilan. Suster Faustina dipanggil menjadi seorang biarawati. Dipanggil untuk melayani hanya Engkau. Suatu kehormatan yang tiada tara. Kita semua ada panggilannya masing-masing. Ada panggilan menjadi seorang imam, biarawan, biarawati, juga panggilan sebagai suami, sebagai istri, sebagai anggota keluarga, sebagai orang tua, sebagai nenek, kakek, sebagai atasan, sebagai bawahan, sebagai teman. Kita punya panggilan masing-masing. Dipanggil untuk melayani hanya Engkau. Kita dipanggil juga untuk melayani, bukan untuk dilayani. Sebagai suami, jadilah suami yang baik untuk istri, membimbing istri, melindungi. Panggilan sebagai istri, jadilah istri yang baik untuk suami, mendukung, mensupport, bukan merongrong, ya. Contoh, dulu saya pernah kerja di bank. Waktu itu saya masih training. Suatu hari di kasir itu ribut
kehilangan uang 10.000 US. Wah, ribut. Semua orang pasti dituduh yang ada di sekitar kasir tersebut. Karena nggak ada yang ngaku, maka keluarlah pengumuman. Semua yang ada di kasir, di counter kasir, bertanggung jawab atas hilangnya uang tersebut. Jadi mereka harus urunan kumpulin uang untuk ganti. Yang nggak ambil marah, otomatis ya. Orang yang kerja di kasir gajinya berapa? Disuruh nanggung segitu banyak, walaupun dibagi rata tapi uang yang besar sekali. Jadi dia sambil kerja itu sambil ngomel. Orang yang ngambil uang ini saya doain, saya syukurin, saya sumpahin biar mati, wah segala macam. Karena dia nggak merasa ngambil, kau harus ikut ganti, harus ikut menanggung. Nah, di sana ada yang ngambil ternyata. Dan yang ngambil ini adalah orang yang sama sekali tidak dicurigai. Karena dia karakternya bagus, pangkatnya tinggi, punya background bagus, nggak mungkin orang ini mencuri. Tapi tiba-tiba dia datang ke atasannya lagi, ke bos. Dia bilang bahwa saya yang mengambil uang tersebut. Dan memang nggak ada yang sangka karena dia itulah kepala kasir di sana. Jadi bosnya juga kaget, kenapa bisa kayak gitu? Terus dia cerita bahwa dia juga hilaf karena dia didesak oleh istrinya. Karena dia udah ngaku, jadi uangnya dikembaliin. Dia juga harus diberhentikan, dikeluarkan. Tapi bisa dilihat betapa bos ini sayang sama dia. Keluar, tapi dicariin lagi kerjaan lain di tempat lain. Di situ saya melihat, memang orang ini dasarnya baik, tapi karena situasi, karena keadaan, karena desakan istri, yang membuat akhirnya dia melakukan sesuatu hal yang enggak terpuji. Jadi, jadilah istri yang baik. Jangan desak suaminya, ya. Itu contoh. Tapi itu terjadi, betul-betul terjadi. Jadi memang kita harus selalu bisa waspada, jaga diri. Ada orang yang mungkin dengan 1 juta sudah keganggu. Ada yang 10 juta, ada yang 100 juta, ada yang 1 M. Kita manusia pasti ada kelemahan. Nah, di sini bersyukurlah atas panggilan. Jadi kalau kita dipanggil sebagai istri, jadilah istri yang baik, yang mendukung, jangan yang merongrong. Syukur lagi kepada Tuhan katanya atas kaul-kaul kekal. Jadi Suster Faustina itu ada kaul. Biarawan, biarawati juga kebanyakan ada kaul semuanya ya. Kaul kemiskinan, kaul kemurnian, kaul ketaatan. Sebetulnya kaul itu bukan yang menyusahkan, tapi itu adalah menjadi pembatas jalan, rambu-rambu supaya dia jalannya lurus. Nah, kalau sekarang mereka-mereka ada yang sampai lepas jubah, karena pasti ada yang nggak ditaati dari kaul-kaul tersebut. Jadi rambu-rambunya itu bukannya buat jaga dia supaya jalannya lurus, tapi justru sama dia ditabrak ke kiri ke kanan. Kalau di sini Suster Faustina bersyukur atas perkenanmu menyatukan hatimu yang murni dengan hatiku dengan ikatan yang paling murni. Syukur juga atas sakramen pengurapan, sakramen orang sakit, sakramen perminyakan. Karena di saat akhir hidupku, semua orang, kita semua, kita butuh kekuatan. Di saat terakhir hidup kita itu kita butuh kekuatan. Butuh pertolongan. Karena menghadapi pertempuran. Di dalam saat-saat terakhir itu kita, dalam sakratul maut itu kita butuh kekuatan, kita butuh pertolongan dalam pertempuran, dan kita butuh tuntunan menuju keselamatan. Sakramen orang sakit, sakramen itu adalah menghadirkan Tuhan ya. Jadi kalau kita mengusulkan memberikan sakramen kepada yang sakit, yang sekarat, Tuhan hadir. Mengampuni segala dosanya, memberi kekuatan, memberi perlindungan dalam pertempuran, dan juga menuntun dia untuk pulang ke rumah Bapa. Yesus katakan, berdoa koronka di samping orang yang sedang sekarat, karena aku akan datang, bukan sebagai hakim, tapi sebagai Allah yang Maha Rahim, sebagai penyelamat. Dan engkau akan kubela,
sebagai kemuliaanku sendiri. Itu yang Yesus katakan. Beberapa contoh, beberapa sharing orang dalam saat-saat terakhir ya. Ada seorang ibu waktu saya kasih seminar di Bandung, saya cerita tentang powerfulnya doa Koronka terhadap orang-orang yang sudah sekarat. Dan dia bilang, betul yang Ibu Esther katakan. Anak saya di Boromius sedang sakit, umur 30-an. Anaknya itu bilang, "Mah, kok saya lihat ada bayangan hitam ya di sekitar-sekitar saya." Mamahnya nggak tahu harus bilang apa, dia bilang, "Doa aja, doa Bapa kami, doa Salam Maria." Besoknya waktu dia nengok lagi anaknya bilang, masih ada bayangan-bayangan hitam. Mamahnya bilang, "Doa Bapa kami, doa Salam Maria." Hari ketiga, waktu mamahnya tengok anaknya lagi, anaknya udah bilang, "Mah, bayangan hitamnya udah nggak ada. Bahkan saya melihat Bunda Maria." Dan sorenya, anaknya meninggal. Jadi di situ ibu itu mau sharing, betul yang diceritakan itu seperti itu, betul. Bahwa dia alami sendiri, karena anaknya sendiri yang bercerita kepada dia tentang adanya bayangan-bayangan gelap tersebut. Itu artinya pertempuran di saat terakhir. Butuh kekuatan. Kekuatan itu dari Tuhan. Ada lagi sharing yang lain. Misalnya, ada satu keluarga besar ya, belum kenal Tuhan. Di anggota keluarga itu ada yang mulai kenal Tuhan. Istrinya kenal dulu, nggak lama suaminya juga kenal, suaminya menjadi Katolik. Suatu hari kakaknya sakit, ya otomatis kita berdoa ya, saya bilang sama dia, kita berdoa semoga kakaknya sembuh. Dan setelah sembuh, saya bilang, perkenalkan Yesus kepadanya. Karena kita nggak tahu umur orang ya. Perkenalkan Yesus padanya. Nah, si adik ini mulai memperkenalkan Yesus, bercerita, sampai kakaknya bilang, saya mau dibaptis. Karena dia dalam kondisi yang sudah berumur dan juga kurang sehat, akhirnya dia bisa dibaptis. Yang luar biasa, istrinya yang tadinya nggak Katolik, juga dia bilang, saya juga mau masuk Katolik. Saya juga mau kenal Tuhan. Tapi karena istrinya masih sehat, maka istrinya perlu les agama. Setelah dia dibaptis, setelah dia terima komuni, nggak lama kemudian dia sakit lagi. Dan akhirnya meninggal. Lihat ya, rencana Tuhan. Tuhan nggak ingin ada orang yang meninggal seperti itu, sia-sia. Sehingga dia sebetulnya memakai sarana yang ada, kita-kita semua, untuk memperkenalkan Tuhan kepada dia. Supaya dia selamat, supaya dia bisa kembali ke rumah Tuhan, kenal Tuhan. Ya. Itu salah satu sharing. Perlu sakramen pengurapan, bisa aja setelah terima sakramen perminyakan dia sembuh, nggak apa-apa. Karena sakramen itu menghadirkan Tuhan. Tuhan memberi kekuatan baru sehingga dia sembuh, sehat. Sekian tahun kemudian dia sakit lagi, terima sakramen pengurapan lagi juga nggak apa-apa. Kita yang tahu, kita perlu menginformasikan kepada teman-teman untuk rajin-rajin terima sakramen, termasuk sakramen pengurapan orang sakit. Syukur kepadamu, oh Allah, atas segala bisikan batin yang dilimpahkan oleh kebaikanmu padaku. Kalau kita mendapat bisikan batin, ada yang juga tanya sama saya, Esther, gimana bedain itu bisikannya Tuhan atau bisikan setan atau bisikan suara sendiri? Saya juga nggak tahu. Tapi yang penting buat saya, kalau bisikan itu adalah sesuatu yang baik untuk orang lain, menurut saya itu baik. Tapi kalau untuk diri sendiri, lebih mengutamakan diri sendiri, berarti menurut saya nggak benar. Itu mungkin pengalaman pribadi masing-masing ya. Tapi di sini Suster Faustina bersyukur atas bisikan batin. Dia juga bersyukur atas terang batin yang diberikan pada jiwa yang dirasakan oleh hati. Terakhir dikatakan lagi, syukur kepadamu, oh Tritunggal Kudus, atas kelimpahan rahmat yang kau limpahkan sepanjang hayatku.
Jadi dari kecil sampai sekarang, sampai nanti dia meninggal, dia bersyukur atas kelimpahan rahmat yang dia terima. Rasa syukurku meningkat seiring dengan terbitnya fajar yang kekal. Kalau rasa syukur itu dikumpulkan, itu membuat kita makin mudah bersyukur. Ya. Tapi sebaliknya, kalau kitanya nggak peka, mengalami sesuatu tapi kita nanggapinya tidak dengan rasa syukur itu nggak bisa bertambah. Di sini kita mau belajar dari Suster Faustina, rasa syukurku meningkat seiring dengan semakin seringnya dia bersyukur, maka apa yang dia lihat dia menjadi lebih peka dan semakin lebih mudah untuk bersyukur. Di hari kedua ini saya mau ajak Bapak Ibu untuk refleksi, apakah rasa syukur kita sudah meningkat? Mungkin sekarang dibandingkan dengan tahun lalu, dibandingkan dengan 5 tahun yang lalu, dibandingkan dengan 10 tahun yang lalu. Ayo kita merenung, refleksi ke diri kita masing-masing, dan minta supaya Tuhan memberi kepekaan, supaya kita bisa melihat segala hal dengan rasa syukur. Terima kasih, kita tutup dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih Bapa atas kasih karunia-Mu yang Kau tumbuhkan dalam hati Suster Faustina, yang juga sekarang kami rasakan, untuk kami bisa bersyukur dalam segala hal. Banyak sekali Tuhan yang bisa kami syukuri dalam hidup ini. Hingga hari ini kami boleh terus bersyukur kepadamu Tuhan. Ajarlah kami, bukalah mata hati kami, buatlah kami peka supaya dalam setiap hal sekecil apapun kami bisa bersyukur, karena kami percaya Engkau selalu menyertai kami sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Salam kerahiman. Berbahagialah jiwa yang menyerukan kerahiman Tuhan. Jiwa itu akan dibela oleh Tuhan sebagai kemuliaan-Nya. Pujilah kerahiman Tuhan dengan mengandalkan kerahiman-Nya itu. Pujilah kerahiman Tuhan sepanjang hidupmu. Pujilah kerahiman Tuhan dengan mengandalkan kerahiman-Nya itu. Pujilah kerahiman Tuhan sepanjang hidupmu. Berbahagialah jiwa yang menyerukan kerahiman Tuhan. Jiwa itu akan dibela oleh Tuhan sebagai kemuliaan-Nya. Pujilah kerahiman Tuhan dengan mengandalkan kerahiman-Nya itu. Pujilah kerahiman Tuhan sepanjang hidupmu. Pujilah kerahiman Tuhan dengan mengandalkan kerahiman-Nya itu. Pujilah kerahiman Tuhan sepanjang hidupmu.
mengandalkan kerahiman-Nya itu. Pujilah kerahiman Tuhan.